Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi nih. Kita hari ini masuk ke bagian 2 ya. Kalau kemarin kita sudah lihat bagaimana cara awalnya membuat daripada Ladybugs ini membuat sebuah aplikasi sederhana gitu ya. Yang mana kalau kita jalankan Ladybug ini sudah bisa berjalan ya menggunakan keyboard kita gitu ya. Nah, hari ini bagian kedua kita akan lanjutkan kembali aplikasi sederhana ini. Intinya adalah ya seperti game ini ya. Game ini kita lanjutkan kembali dengan yang lebih menarik ini. Jadi begini, setelah kita membuat sebuah objek dengan perintah seperti ini gitu ya. Perintah yang digunakan adalah ini ya, dari bendera hijau ini sampai terakhir gitu ya, sampai forever ini. Kemudian kalau kita lihat di sini, jika kita go pakai mengklik bendera hijau ini, berarti dia posisinya di sini gitu ya, menghadapnya ke atas. Agar posisinya bisa menghadap ke kanan gitu ya, berarti setelah klik ini, kita stop dulu. Setelah perintah klik atau di bawah go to X ini ya, X min 185, Y min 130 ini posisinya di sini. Kita point directionnya kita kasih juga ini sebenarnya di atas ini, biar lebih pada saat kita stop gitu ya, nanti dia posisinya tetap gitu. Gimana caranya? Kita tinggal ambil di sini di tempat code ini ya, tempat code point direction kita ambil. Kemudian kita geser di bawahnya go to X, Y ini ya. Nah, ini. Kemudian kita simpan di 90 derajat. Jadi menghadapnya di sini. Maksudnya apa? Maksudnya setiap kita memulai gitu ya. Kita memulai, nanti menghadapnya tetap di sini. Misalnya contoh, kita mulai, kemudian kita gerakkan. Kemudian jika kita berhenti, stop. Kemudian mulai lagi, dia akan posisinya kembali ke posisi sini, menghadapnya ke kanan. Tapi kalau mau menghadap ke atas, berarti ini diganti 190 derajat begini. Ya, kalau kita start, nah nanti menghadapnya ke sana. Tapi karena saya kepinginnya menghadap ke sini, ke kanan gitu ya, berarti harus 90 derajat. Nah, itu fungsi daripada kode daripada point in direction ya. Jadi point in direction ini sebenarnya memposisikan ya, posisikan daripada dia menghadap mana gitu. Ini ada juga dan seterusnya. Oke, yang berikutnya. Jadi untuk yang bagian 2 ini kita akan tambahkan kembali, kita akan tambahkan lagi spiritnya ini ya, kita tambahkan lagi. Ini kan baru satu nih. Kita tambahkan lagi, misalnya contoh saya akan tambahkan lagi ada apple misalnya. Ini buah apel ya, buah apel kita taruh di situ. Nah, buah apel kita kecilin misalnya 50 atau lebih kecil lagi. Misalnya 30. Nah, buah apelnya banyak. 1 kita taruh sini. Terlalu kecil ya, terlalu kecil, kita besarin dikit. Oke. 1 buah apel, kemudian kita akan tambahkan di sini buah apelnya. Jadi rencananya kalau Ladybugs ini kita jalanin, kalau dia nabrak buah apel, nanti buah apelnya ini kayak dimakan gitu. Jadi rencananya seperti itu. Ini kayaknya ini kan belum hilang ya. Nah, sekarang bagaimana supaya nanti buah apel ini bisa dimakan sama Ladybug ini ya. Nah, Ladybugnya ini bisa makan buah apel gitu. Kita coba ya. Kita start dulu. Kemudian sama kita buat event ya. Kita buat event. Ini kita buat event seperti ini. Eventnya ketika klik bendera hijau, kemudian posisinya kan di sini nih ya. Kita taruh di mana ya? Di sini misalnya contoh. Kemudian kita masuk ke
go to XY lagi, ya, go to XY. Kemudian ini harus kita show-kan terus ya. Show itu maksudnya tampilkan. Jadi ini kita akan tampilkan ya. Cari show-nya mana? Show. Nah, ini kita tampilkan. Maksudnya ini kita tampilkan terus biar mudah. Kemudian baru kita kontrol ya, kita kontrol daripada buah apelnya ini. Bagaimana cara kita kontrolnya? Yang pertama kita harus membutuhkan if-dance ya. Nah, jadi kita dari pertemuan pertama sampai hari ini, pertemuan kedua masih menggunakan fungsi if-dance ya, if-then. Nanti kita gunakan fungsi yang lain juga. Kemudian kita pilih code yang lain. Nah, ini maksudnya apa gini? Sebentar. Hari ini kita akan menggunakan fungsi juga touching. Ini penting. Kita taruh di sini. Nanti Bapak jelaskan maksudnya apa ini. Nih, ketika if touching mouse pointer kemudian apa gitu ya. Coba kita pakai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ya, ini kita ganti. Jadi ini adalah untuk menggunakan bahasa Indonesia. Oke, jika menyentuh pointer mouse, maka ngapain buahnya ini gitu ya. Tapi bukan pointer mouse yang kita pilih, cari yang lain. Misalnya, nah jika menyentuh ladybug ini. Jadi ladybug ini jika menyentuh ladybug, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah misalnya kita hilangkan gitu ya. Jadi kalau ini tersentuh nanti hilang kayak dimakan gitu ya. Berarti harus kita kasih perintah daripada kalau tadi tampilkan berikutnya adalah ambil sembunyikan. Nah, sembunyikan ya. Hide ya. Hidden disembunyikan. Kalau bahasa Inggrisnya seperti ini, takutnya nanti kalian ada yang berbahasa Inggris juga gitu ya. Tapi kalau mau mudah ya bahasa Indonesia saja gunakan ya. Nah, ini hide disembunyikan ya. Disembunyikan, maka itu akan disembunyikan. Kemudian dikasih aja forever selamanya. Jadi ini penting sekali yang forever ini ya. Forever ini penting sekali dikasih selamanya seperti ini. Nah, ini forevernya di sini jangan salah tempatnya. Maksudnya ini akan berulang perintah ini. Kita coba ya, kita coba. Yang pertama kita tutup dulu, kita jalankan ya semuanya. Ini ladybug-nya juga jalan, apelnya juga jalan. Sekarang kita jalankan coba. Kemudian kita sentuh, akan hilang ya. Tuh, akan dimakan, seperti dimakan. Padahal dia akan tersentuh, ladybug tadi akan seperti makan. Habis ya. Kemudian kita tutup. Kita start lagi, dia akan kembali lagi. Kenapa? Karena ada perintah show ini. Seandainya perintah show ini tidak ada, nanti ini tidak akan kembali ya. Jadi hati-hati, show sama head-nya ini untuk menghilangkan, ini untuk menampilkan kembali setelah start. Jadi ini satu. Misalnya ada pertanyaan, bisa nggak nanti dibikin banyak itu? Bisa banget ya. Bisa aja diduplikat ya. Misalnya contoh, kita duplikat ya. Duplikat, klik kanan saja di Apple-nya ini. Duplikat, nah ada dua ya. Ada dua. Posisinya sama nggak? Posisinya kebetulan sama nih. Nah, yang satu jangan sama ya, harus dipisah. Biar posisinya nggak numpuk. 162 min 44, yang satunya 162 min 44 harus diganti ya. Misalnya 120 misalnya. Atau min 35 misalnya. Kita enter. Jadi nanti waktu di start posisinya sudah agak berbeda gitu. Jangan sampai sama, kalau sama numpuk di sini ya. Jadi XY-nya harus beda. Ini kita ganti dulu 100 saja ya. Oke. Atau posisinya ini begini biar lebih gampang. Nah, ini kalau di start kan dia akan posisinya berdekatan gini. Kalau mau posisinya gampang ya, mau gampang. Jadi kalau mau gampang maksudnya biar kita nggak ngira-ngira di sini, kita geser gitu ya. Jadi kalau sudah dua begini,
Bisa saja nanti kita stop dulu. Nah, posisi pada saat stop ini kita lihat di motion di situ ada posisi yang 100 min 35 gitu ya. Ini sebenarnya kalau digeser, nah ini jadi min 170 ya. Kita lihat di sini, ini geser ini min 147. Jadi kita ambil yang di sini ya posisinya. Kemudian bisa aja ini kita ganti aja gitu ya. Kita geser, taruh di sini. Kemudian yang lama, sebentar, stop dulu. Yang lama kita delete. Nah, yang lama di delete boleh seperti itu ya. Ya tergantung kita. Jadi ada dua sudah nih. Ada dua. Kemudian caranya berikutnya lagi. Ini sudah ya. Nah, berikutnya lagi nambah lagi gitu ya. Boleh diduplikat lagi nih. Ini diduplikat. Klik kanan duplikat atau bikin lagi gitu nanti pakai perintah ini juga boleh. Duplikat lagi ya, duplikat. Ada di sini. Kita klik saja ini ya, kita klik karena ini sama tadi posisinya. Biar nggak sama, kita taruh di sini. Kemudian ini kita ambil. Nah, kita ambil yang lama kita hapus ya. Ini yang lama kita klik kanan saja, delete block. Nah, ini jadi 3, klik kanan lagi, duplikat. Posisinya sudah benar nggak? Kalau di sini berarti ini ya. Ini ambil, geser, yang lamanya klik kanan, delete. Yang lama dihapus. Ada 4, satu lagi ya. Duplikat lagi, duplikat, klik kanan ya, klik kanan duplikat. Kemudian nambah lagi, kita taruh di sini gitu ya. Kita taruh di sini. Kemudian go to XY-nya kita taruh di sini. Ini sama dia posisinya yang sudah kita taruh tadi. Yang ini yang lama kita klik kanan delete saja ya. Jadi bisa dihapus seperti itu. Jadi ada perintahnya nggak bisa bikin lagi gitu ya, tetapi otomatis kita duplikatkan saja. Jadi ada duplikat. Jadi perintahnya sama di dalamnya ya. Posisinya aja yang beda. Oke, kita akan coba. Berarti di sini sudah ada ladybug, kemudian ada buah apelnya, ada 5 gitu ya. Ini kalau kita jalankan, kita start saja ya. Kita start semuanya. Semuanya kita start ini berarti. Kalau kita lihat, kalau kita start itu dia akan posisinya warna kuning semua, berarti sudah aktif semua ya. Berarti tinggal kita jalankan, misalnya jalankan. Nah, makan pakai keyboard ini ya, Bapak pakai keyboard, makan, dimakan. Oke, berarti sudah bisa kita membuat makanannya gitu ya dari game ini gitu ya. Nah, buat makanannya. Sekarang berikutnya kita tambah lagi satu, nggak enak ini cuma ada makanannya, tetapi ada rintangannya gitu ya. Kita buat sebuah rintangan, misalnya contoh saya akan ambil spirit satu lagi gitu ya. Kita ambil spirit satu lagi ya. Kemudian kita ambil, nah ini ada kelelawar ini. Nah, kelelawar ini, bat ini ya. Bat, ada bat di sini. Batman, wah, bat ya. Kemudian kita akan posisinya dikecilin ya. Ini kita kecilin saja, terlalu besar itu. Nah, ini misalnya ada seekor bat ya, seekor bat yang nanti bisa bergerak begini ya. Misalnya contohnya nanti bergerak seperti ini random, kita buat random saja. Nanti jika ladybug saya ini tersentuh daripada bat ini, nanti game over gitu ya. Nah, ini kita coba ya. Ini misalnya ini bergerak bergerak terus gitu. Nanti bergerak terus seperti ini ya. Perintahnya seperti apa, Pak? Nanti kita taruh dulu di sini ya, di pojokan. Perintahnya adalah kita akan sama ya, di situ akan kita buat event dulu ya. Posisinya di batnya ini ya. Batnya ini, kemudian kita taruh di situ perintah when klik ini ya, event. Kemudian
posisinya kita ambil, posisinya misalnya kita letakkan dulu di sini gitu ya, baru kita pilih position, position, XY, X-nya 190, Y-nya 127 gitu ya. Kemudian kita pakai suara misalnya. Nah, misalnya kita saya kasih itu ya, bukan suara, nggak usah suara deh. Boleh pakai suara boleh ya, kita kasih itu aja. Kita kasih tulisan gitu ya, kita kasih tulisan misalnya hahaha. Kemudian dia tampilnya berapa detik tulisan itu. Misalnya aja kita kasih tulisan itu nanti akan muncul 0,5 detik misalnya. Itu bisa. Kemudian kita pilih lagi. Nah, ini yang penting ini adalah kita pilih dia bisa bergerak itu, bergeraknya seperti apa gitu ya. Perintahnya yang kita gunakan adalah glide ini ya. Nah, ini glide, ada glide. Kemudian kita taruh di sini. Ini ada angka 1 ya. Angka 1 ini maksudnya berapa detik dia bergerak. Biar lebih halus ya, kita kasih 2 detik di sini. Kemudian random position ya, kita taruh random position. Tinggal yang paling terakhir kita kasih juga forever lah. Nah, biar selamanya dia bergerak gitu ya. Kita taruh di sini. Nah, sudah jadi. Gampang banget ya, Pak ya. Gampang banget ya. Kita coba ya, kita coba. Sekarang kita coba. Nah, dia akan bergerak sendiri seperti itu. Nah, bergerak ya. Dan kita nggak boleh menyentuh ini sebenarnya. Tapi sekarang perintahnya kan belum ada tuh, game overnya belum ada ya. Tapi kita coba saja ya, kita coba. Nah, ini nggak boleh, kita menghindar juga. Kita makan gitu ya, makan. Nah, ini dikejar, makan cepat. Nah, seperti ini kita akan menang ya, kalau begitu menang rencananya. Tetapi kalau tersentuh batnya ini ya, nah ini akan game over nanti, harusnya seperti itu. Jadi kurang ada perintah lagi yang harus kita ketikkan di situ ya. Sebentar, kita coba dulu, kita kembalikan. Nah, ini sudah bergerak, sudah jalan, kita stop. Berarti ada satu perintah lagi yang belum kita tempatkan, biar nanti kalau ke ladybug-nya ini tersentuh daripada batnya ini adalah dia game over gitu ya. Bagaimana caranya? Berarti perintah yang ada di ladybug-nya yang kita klik. Nah, yang diklik adalah perintah yang di ladybug. Kita akan tambahkan sebuah perintah di bawah ya. Di bawahnya ini kita akan tambahkan perintah supaya dia bisa game over. Nah, game over kan ada itu ya. Kalau tersentuh game over gitu ya. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita masuk ke fungsi if lagi. Ya, di sini ada fungsi if, kita cari. Nah, tadi kontrol ya, fungsi if. Nah, if then, kemudian kita jangan sampai salah ya. Nanti berarti kita masuk di dalam forever ini. Dalam forever berarti jangan di sini, salah juga. Nah, posisinya nanti di dalam forever berarti ini ya. Nah, di sini. Nah, maksudnya di dalam forever itu masih di dalam posisi forever ini. Jadi taruhnya di sini. Oke. Jangan salah naruhnya ya. Kalau salah biasanya nanti perintahnya agak berbeda, agak error gitu ya. Kemudian kita pilih sensing, kemudian kita pilih juga namanya touching tadi ya, tersentuh ya. Nah, sama nih. Jika tersentuh daripada bat ini, nah ini kita pilih di ini ya, panah ini kecil ini, kita klik, kemudian kita pilih bat. Maksudnya jika tersentuh bat ini, maka dia akan apa? Akan kembali ke GoTo X Y-nya ya, akan kembali ke X-nya berapa tadi?
min 185 min 130 ya. Kita ambil langsung saja. Nah, ini karena dia sudah otomatis, kita ambil posisinya nanti akan ke sini lagi. Kembali ke sini maksudnya ya, kembali ke sini. Kemudian kita sebutkan, kita kasih tulisan game over. Nah, ini taruh di bawah sini ya. Yang hello-nya ini kalian klik, kemudian ketik saja game over. Nah, game over. Kemudian selama 2 detik gitu. Oke. Berarti sudah jadi ini. Jadi ya. Kecuali kalian mau bikin lagi satu, misalnya ini ada 2 nih. Kelelawarnya tinggal duplikat saja ya, posisinya diganti. Oke, sekarang perintah ini sudah ditambahkan di ladybugs-nya di bawah ya, dan masuk ke dalam forever-nya, ini ya, forever. Sekarang tinggal kita uji coba ya, uji coba sekarang. Oke, kita menghindar dulu. Nah, kalau tersentuh, lihat, misalnya tersentuh nih, dia akan game over ya, game over, kembali mulai lagi dari awal gitu ya. Nah, game over, stop semua gitu ya. Oke, kita kasih perintah stop ya. Kurang perintahnya ini. Ini tadi kan tersentuh. Ini misalnya tadi, sebentar. Saya coba lagi. Saya makan. Kemudian tersentuh game over, dia akan kembali. Ladybug-nya akan kembali ke sini ya. Nah, tetapi posisinya adalah menghadap ke bawah gitu ya. Harusnya kita tambah lagi, berarti di bawahnya ini setelah game over dia harus point direction-nya 90 lagi gitu ya. Kita tambahin dulu, kurang. Point direction-nya kita game over, kemudian ya, point direction-nya ditambahin di sini tambah 90. Kemudian kalau game over berarti dia harus semua perintah ini di stop gitu ya. Stop, kembali ulang. Bagaimana caranya? Kita cari perintah stop. Nah, ini ada stop. Ada stop, kita simpan di bawah sini. Stop all. Stop all. Jadi semua program ini kalau misalnya game over, dia akan stop ya, berhenti ya. Semua aktivitasnya akan berhenti. Kita akan coba sekarang. Oke, kita coba. Penasaran kan? Kita coba. Oh, kita menghindar dulu. Kita makan. Oke. Aduh, game over. Dia akan berhenti semua. Nah, akan berhenti seperti ini maksudnya. Baik, anak-anakku yang hebat, sekarang sudah berhasil project satunya kita ya. Jadi project satunya dari yang kemarin sampai hari ini sudah berhasil kita buat game sederhananya begitu ya. Nanti ada project kedua lagi ya. Project kedua yang akan kita buat yang tentunya lebih menarik lagi ya. Oke, untuk project satunya sampai di sini dulu. Nanti akan kalian ikutin saja perintah-perintah yang ada di video ini ya. Ini bisa dilihat. Yang ini adalah perintah dari ladybugs-nya itu ya, perintahnya bisa kalian cek ya di video ini, nanti bisa diikutin. Kemudian perintah yang di buah apelnya ini ya, ini bisa diikutin juga, sama nih, buah apel yang lain juga sama perintahnya, cuman posisi GoTo XY-nya aja nanti yang dipindah-pindah gitu ya, dia rubah-rubah ya. Nih coba bisa lihat. Kemudian perintah yang ada di batch-nya ya, yang di kelelawarnya ini, di sini ini perintahnya ya, ini musuhnya ya. Pak, misalnya ditambahin lagi nanti misalnya ini musuhnya ini jadi 2 gitu ya, 3 dan seterusnya bisa ya, tinggal kalian duplikatkan saja nanti ini, duplikatkan bisa jadi 2 gitu. Misalnya saya duplikatkan. Nah, ini kalau kita jalankan jadi 2 gitu ya. Nah, begitu bisa juga, tapi ya sering game overnya ya. Game overnya sering banget gitu. Nah, ini bisa dibuat seperti ini. Dan perintahnya sama ya, cuman posisinya aja yang mungkin agak beda. Oke, saya rasa itu untuk bagian kedua di pembuatan aplikasi sederhana, intinya game sederhana ini gitu ya. Dan semoga
ini bisa bermanfaat buat kita semua, buat kalian semua yang ingin belajar pemrograman sederhana gitu ya. Ini simple banget dan online. Dan sampai ketemu lagi di project kedua nanti. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.